Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sodik Abdullah dari kelas TI 22E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu Operation Research dan bagaimana contoh studi kasusnya. Apa itu Operation Research atau OR? Yaitu metode matematis, statistik, dan algoritma untuk analisis keputusan yang kompleks. Tujuan utama dari Operation Research adalah untuk menemukan solusi terbaik atau optimal dengan memperhitungkan keterbatasan sumber daya. Operation Research menggantikan asumsi subjektif dengan model yang objektif dan sistematis, serta memperkuat dasar pengambilan keputusan di berbagai bidang, contohnya industri melalui pendekatan yang terukur. Kenapa perlu Operation Research? Yang pertama yaitu untuk mengatasi sumber daya yang terbatas, yaitu waktu, uang, tenaga kerja, dan bahan baku. Kemudian memaksimalkan profit dan efisiensi operasional, serta meningkatkan kepuasan pelanggan melalui layanan yang optimal, serta meminimalkan biaya produksi dan operasional, mengurangi waktu tunggu dan jarak tempuh dalam proses bisnis, dan yang terakhir, membantu pengelolaan sumber daya secara optimal untuk mencapai tujuan bisnis dengan efektif dan efisien. Saya akan menjelaskan studi kasus yang pertama, yaitu ada pabrik furnitur, yaitu optimasi produk meja dan kursi untuk memaksimalkan profit. Yang pertama ada pabrik membuat meja dan kursi dengan sumber daya yang terbatas. Tantangannya yaitu menentukan jumlah produksi harian meja dan kursi. Tujuannya untuk mencapai profit maksimal dengan mempertimbangkan permintaan pasar. Masalah ini umum dalam manufaktur untuk merencanakan produksi yang optimal. Optimasi produksi dengan linear programming. Tujuan utamanya itu memaksimalkan profit produksi pabrik menggunakan metode linear programming. Kendala utamanya bahan baku terbatas, yaitu 500 unit kayu dan total waktu kerja 240 jam. Jam kerja yaitu dihitung melalui 30 karyawan dikali 8 jam per hari, totalnya ada 240 jam kerja tersedia per harinya. Model matematis menggunakan perhitungan optimasi sistematis menggunakan algoritma simplex. Serta pendekatan ini memastikan solusi terbaik untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien. Formulasi matematika untuk menyelesaikan masalah studi kasus pabrik furnitur menggunakan linear programming. Pertama, definisikan variabel keputusan. Misalnya, X1 sama dengan jumlah meja yang akan diproduksi, dan X2 adalah jumlah kursi yang akan diproduksi. Kemudian kita membuat fungsi tujuan atau object function. Apa tujuan atau goal kita, yaitu memaksimalkan keuntungan Z. Kita memasukkan ke Z. Kemudian kita perlu tahu keuntungan per unit, misalnya untung satu meja yaitu 50.000 dan satu kursi 30.000. Dan rumus untuk maksimal Z-nya itu 50.000 kali X1 tambah 30.000 kali X2. Kemudian ada fungsi kendala atau constraint function. Ini adalah keterbatasan sumber daya kita, yaitu kayu dan jam kerja. Yang pertama A, kendala kayu atau bahan baku. Misal, satu meja butuh 5 unit kayu dan satu kursi butuh 2 unit kayu. Total kayu ada 500. Rumusnya adalah 5 kali X1 ditambah 2 kali X2. Hasil kurang dari sama dengan 500. Dan B, ada kendala jam kerja atau kapasitas. Misal satu meja butuh 3 jam kerja, satu kursi butuh 2 jam kerja, total jam kerja ada 240 dan rumusnya adalah 3 kali X1 ditambah 2 kali X2. Hasilnya kurang dari sama dengan 240. Dan yang C, kendala non negatif. Kita tidak mungkin memproduksi jumlah barang minus, yang rumusnya adalah X1 lebih dari sama dengan 0 dan X2 lebih dari sama dengan 0. Nah, optimasi produksi dengan linear programming.
Yang pertama, menggunakan linear programming untuk menentukan kombinasi produksi terbaik secara matematis. Kemudian, contoh hasil ini produksi 50 meja dan 80 kursi agar profit maksimal. Ketiga, solusi ini memastikan tidak melebihi batas penggunaan kayu dan jam kerja yang tersedia. Metode ini juga menghadirkan proses tebakan dengan analisis yang lebih akurat dan efisien, serta membantu pemilik pabrik mengambil keputusan produksi yang tepat dan terukur. Kemudian studi kasus yang kedua yaitu menentukan jumlah loket teller ideal di jam sibuk, keseimbangan antar efisiensi biaya dan kualitas layanan pelanggan. Yang pertama, masalah antrian sering muncul pada jam sibuk di bank, menyebabkan ketidakpuasan pelanggan. Kedua, bank harus menentukan jumlah loket teller yang optimal untuk menghindari antrian yang panjang. Ketiga, jumlah loket berlebihan meningkatkan biaya operasional dan menambah kepuasan pelanggan. Keempat, solusi harus mencapai keseimbangan antara efisiensi biaya dan kualitas layanan pelanggan. Dan yang kelima, pemilihan jumlah loket yang tepat penting untuk menjaga kepuasan dan menekan biaya secara bersamaan. Optimasi loket dengan teori antrian. Yang pertama adalah analisis pola kedatangan. Kita contohnya rata-rata 10 nasabah setiap 5 menit. Kemudian waktu pelayanan teller sekitar 3 menit per nasabahnya. Model teori antrian memprediksi panjang antrian dan waktu tunggu. Kemudian membuat simulasi dilakukan untuk 3, 4, dan 5 loket. Hasil menentukan 4 loket sebagai titik keseimbangan optimal antara pelayanan dan panjang antrean. Kemudian data ini membantu manajer memilih opsi loket paling efisien. Selanjutnya itu studi kasus optimasi rute pengantaran truk. Minimalkan jarak dan waktu untuk efisiensi logistik. Yang pertama ada truk harus mengunjungi 10 lokasi berbeda dan kembali ke gudang secara efisien. Menentukan urutan rute agar jarak tempuh dan waktu pengantaran minimal. Penghematan biaya bahan bakar dan waktu operasional sebagai fokus utama. Serta permasalahan ini krusial dalam logistik dan distribusi barang. Tujuan utamanya adalah meningkatkan efisiensi operasional perusahaan melalui optimasi rute. Itu kita menggunakan algoritma heuristik untuk efisiensi pengantaran dan penghematan biaya. Yang pertama ada Vehicle Routing Problem atau VRP dan Traveling Salesman Problem atau TSP. Adalah mode optimasi rute dalam Operation Research. Untuk 10 lokasi, terdapat jutaan kemungkinan rute yang harus dianalisis secara efisien. Algoritma heuristik dan meta-heuristik mengharuskan rute terpendek dengan cepat dan efektif. Hasil algoritma adalah urutan pengantaran yang meminimalkan waktu dan bahan bakar. Solusi ini meningkatkan efisiensi operasional dan signifikan menurunkan biaya perusahaan. Jadi kesimpulan kunci Operation Research yaitu mengubah masalah bisnis kompleks menjadi model matematis untuk solusi pasti dan optimal, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan analisis, mengalihkan intuisi semata, mempercepat peningkatan efisiensi operasional dan berbagai sektor seperti manufaktur, logistik, keuangan, dan jasa, mengurangi biaya dan perbaikan kualitas layanan secara signifikan melalui pendekatan sistematis, dan memberikan solusi optimal yang terukur, mendukung strategi bisnis yang lebih efektif serta efisien. Terima kasih atas perhatian sekalian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.